Kamu mungkin berpikir punya privasi begitu melangkah keluar rumah, tapi kenyataannya tidak demikian. Ada jaringan pengawasan yang melacak setiap gerakanmu, merekam wajahmu, bahkan membicarakan kebiasaanmu kepada sesama mereka. Ini bukan sistem satelit dan bukan pula smartphone-mu. Mereka bertengger di kabel listrik tepat di atas kepalamu. Pada dasarnya, Gagak hidup di mana manusia berada. Bahkan di alam liar yang terpencil sekalipun, mereka muncul di tempat ada perkemahan atau semacamnya. Para ilmuwan baru-baru ini memasukkan ribuan jam rekaman suara Gagak ke dalam kecerdasan buatan canggih dengan harapan mendengar suara hewan biasa yang acak. Tapi inilah kejutannya, komputer itu tidak mendengar kebisingan, ia mendengar sebuah bahasa. Dan apa yang mereka bicarakan tentangmu sungguh mencekam. Apa yang didengar mesin itu dalam kegelapan berawal dari tujuan sederhana. Para peneliti ingin melihat apakah mesin tersebut bisa memilah berbagai suara. Misalnya, menempatkan suara aku menemukan makanan di satu kotak dan suara ada elang di kotak lainnya. Seharusnya ini hanya tugas pemilahan dasar, tapi inilah masalahnya. Kecerdasan buatan itu tidak hanya memilah suara-suara tersebut. Ia mulai menunjukkan sesuatu yang mengejutkan. Bukan dalam arti harfiah, tapi keluaran datanya melonjak dengan cara yang sama sekali tidak masuk akal bagi para pengamat manusia. Komputer itu menemukan pola-pola yang jauh terlalu rumit untuk sekadar seekor burung. Pada dasarnya, kecerdasan buatan itu menemukan sintaksis. Dalam bahasa manusia, sintaksis adalah seperangkat aturan yang membuat sebuah kalimat menjadi bermakna. Itulah perbedaan antara mengucapkan, kucing itu duduk di atas tikar, dengan tikar atas di duduk kucing itu. Yang satu adalah informasi, yang lainnya omong kosong. Kita selalu menganggap suara hewan hanyalah kekacauan emosional tanpa makna. Anjing menggonggong karena bersemangat. Kucing mendengkur karena merasa senang. Tapi kecerdasan buatan itu melihat adanya struktur. Ia melihat adanya tata bahasa. Para peneliti menyaksikan saat mesin itu mengisolasi urutan suara tertentu. Mari kita sebut itu sebagai urutan topi merah. Dalam rekaman tersebut, seorang pria yang mengenakan topi merah berjalan melewati sebuah taman. Seekor gagak bersuara yang bagi telinga manusia terdengar seperti teriakan biasa, namun kecerdasan buatan menganalisis frekuensi, nada, dan jarak antar nada tersebut. Mesin itu menandai suara ini sebagai penanda unik. 3 hari kemudian, dalam data yang sama, pria yang sama berjalan melewati taman itu lagi. Gagak yang sama mengeluarkan suara yang sama pula. Ini memang menarik, tapi belum mengejutkan. Seekor anjing pun mengenali pemiliknya, bukan? Namun kemudian sesuatu yang aneh terjadi. Seminggu kemudian, seekor gagak berbeda yang belum pernah melihat pria itu sebelumnya mengeluarkan suara yang persis sama ketika pria itu lewat. Apakah kamu menyadari apa artinya itu? Itu berarti gagak pertama tidak sekadar mengeluarkan suara. Ia mendeskripsikan sang pria. Ia mengirimkan paket data, sebuah nama, kepada seluruh kawanannya. Kecerdasan buatan menunjukkan bahwa suara spesifik ini tidak pernah digunakan untuk orang lain. Itu adalah kata benda khusus. Mereka telah memberinya nama, dan itu baru permulaan dari segalanya. Semakin dalam kecerdasan buatan menggali, semakin mencengangkan hasilnya. Ditemukan bahwa percakapan-percakapan ini tidak hanya terjadi di saat itu saja. Mesin itu mendeteksi percakapan yang berlangsung sebelum suatu peristiwa terjadi. Para gagak berkumpul di pepohonan dan membuat rangkaian suara kompleks yang oleh kecerdasan buatan ditentukan sebagai fase perencanaan. Mereka tidak sekadar bereaksi terhadap dunia, mereka menyusun strategi tentangnya. Analisis itu mengungkapkan bahwa sebagian besar dari komunikasi mereka, mungkin bahkan mayoritas, berputar di sekitar kita, manusia. Kita adalah tokoh utama dalam kisah mereka. Kecerdasan buatan menangkap penanda emosional yang berbeda-beda yang melekat pada label-label manusia ini. Sebagian bersifat netral, namun banyak yang bernada negatif. Mereka memiliki peringatan khusus untuk manusia dengan tongkat versus manusia dengan makanan. Ini mengubah segalanya. Selama berabad-abad, kita memandang gagak sebagai hama atau pemulung. Kita melempar batu ke arah mereka atau mengusir mereka dengan anggapan bahwa mereka hanyalah burung tanpa pikiran. Namun selama itu semua, mereka justru sedang mencatat. Mereka sedang membangun profil tentangmu. Dan kini setelah kita memiliki teknologi untuk membaca profil-profil itu, pertanyaannya bukan lagi apakah mereka bisa berbicara. Pertanyaannya adalah apa yang terjadi ketika mereka memutuskan untuk berhenti sekadar berbicara dan mulai bertindak. Implikasinya sangat mengejutkan. Jika mereka punya nama untuk kita, apakah mereka juga punya riwayat tentang kita? Kecerdasan buatan mengisyaratkan jawabannya adalah ya. Ditemukan pola-pola yang berulang selama bertahun-tahun, diturunkan dari burung-burung tua kepada yang lebih muda.
Reputasimu di dunia gagak mungkin sudah ada jauh sebelum mobilmu lahir. Kamu mungkin memiliki catatan kriminal di langit yang bahkan tidak kamu sadari keberadaannya. Dan bagian yang paling gilanya, AI ini baru saja mulai mengurai semuanya. Yang berhasil dipecahkan baru permukaan dari percakapan mereka. Di baliknya tersembunyi jaringan kecerdasan yang membuat sistem pengawasan kita terlihat seperti mainan anak kecil. Mata-mata yang tak terlihat itu sedang menilai kamu sekarang juga. Begini cara mereka meretas kenyataan. Jadi, bagaimana semua ini bisa terjadi? Kita sedang bicara soal burung, kan? Seekor hewan dengan kepala seukuran kenari. Rasanya mustahil secara fisik bahwa makhluk sekecil itu bisa memiliki bahasa yang begitu rumit. Tapi begini faktanya. Selama ini kita sudah salah mengukur kecerdasan. Dulu kita berpikir korteks cerebral adalah satu-satunya hal yang penting. Itu lapisan luar otak yang berkerut yang dimiliki manusia. Di sanalah kita berpikir, merencanakan, dan berhitung. Burung tidak punya korteks cerebral. Jadi selama 100 tahun para ilmuwan melihat otak burung, mendapatinya halus dan berkata, ya, tidak ada yang tinggal di sini. Tapi alam itu licik. Ternyata burung telah mengembangkan struktur yang sama sekali berbeda yang disebut pallium. Bentuknya memang berbeda, tapi di bawah mikroskop, neuron-neuronnya tersusun begitu padat hingga terasa tidak masuk akal. Otak gagak pada dasarnya adalah superkomputer yang dimampatkan ke dalam sebuah USB-E. Kalau dibandingkan beratnya, otak mereka sama kuatnya dengan otak simpanse. Itulah mengapa para ilmuwan mulai menyebut mereka sebagai kera berbulu. Mari kita lihat gagak Caledonia baru. Burung ini adalah Einstein dari dunia burung. Kebanyakan hewan, kalau ingin makan, cukup menggunakan mulut atau cakar mereka. Tapi gagak-gagak ini membuat alat. Dan bukan sekadar memungut ranting sembarangan. Mereka merancang alat dengan sengaja. Ada tanaman tertentu bernama Pandinus. Daunnya panjang dan berduri. Para ilmuwan telah merekam gagak-gagak ini terbang turun, hinggap di tanaman itu, lalu melakukan sesuatu seperti operasi bedah. Gagak akan memotong daun tersebut, lalu merobeknya dengan pola seperti tangga. Mereka sedang membuat gergaji. Mereka menciptakan tepi bergerigi yang sempurna untuk mengait serangga dari dalam lubang yang dalam. Ini bukan kebetulan. Ini adalah rekayasa. Mereka punya desain dalam kepala mereka dan mereka melaksanakannya. Kalau alatnya patah, mereka memperbaikinya. Kalau tidak menemukan daun yang tepat, mereka berimprovisasi dengan kawat atau ranting. Tapi yang benar-benar mengejutkan adalah uji pemindahan air. Mungkin kamu pernah mendengar kisah lama tentang gagak di dalam kendi. Burung itu menjatuhkan batu ke dalam toples untuk menaikkan permukaan air dan bisa minum. Para peneliti pun berpikir, mari kita buktikan apakah itu benar adanya. Mereka menempatkan tabung berisi air di depan seekor gagak dengan camilan mengapung di dalamnya. Gagak itu tidak bisa meraih camilan tersebut. Di dekatnya disediakan tumpukan batu berat dan tumpukan styrofoam ringan yang mengapung. Hewan yang tidak cerdas akan melemparkan semua benda itu ke dalam tabung begitu saja. Tapi gagak itu memandangi batu-batu tersebut, lalu melirik styrofoam. Ia berhenti sejenak, kemudian memilih batu-batu berat dan menjatuhkannya satu persatu. Styrofoam sama sekali diabaikannya. Ia memahami fisika kepadatan dan pemindahan air. Ia tahu bahwa benda yang mengapung tidak akan membantunya. Ia memecahkan masalah fisika dalam hitungan detik, padahal balita manusia butuh 10 menit untuk menyelesaikan hal yang sama. Dan dengarkan ini, mereka juga memahami hubungan sebab dan akibat. Dalam percobaan lain, gagak diperlihatkan sebuah kotak teka-teki di mana mereka harus mendorong tuas untuk mendapatkan makanan. Tapi tuasnya tersembunyi. Mereka harus menggunakan ranting untuk mendorong tombol tersembunyi yang kemudian menggerakkan tuas itu, dan mereka berhasil menemukannya. Mereka mampu membuat peta mental tentang cara kerja suatu mekanisme hanya dengan melihatnya. Jadi ketika AI memberitahu kita bahwa burung-burung ini punya bahasa, kita seharusnya tidak terkejut. Mereka sudah punya perangkat keras untuk itu. Mereka tidak beroperasi berdasarkan naluri semata. Mereka beroperasi berdasarkan logika. Mereka menganalisis dunia, mengujinya, dan membengkokkannya sesuai keinginan mereka. Yang menakutkan bukan bahwa mereka menggunakan alat. Yang menakutkan adalah bahwa mereka memandang kita dan melihat kita hanya sebagai bagian lain dari teka-teki yang perlu dipecahkan. Mereka tahu cara memanipulasi benda. Jadi mengapa mereka tidak akan belajar memanipulasi kita juga? Mereka punya kekuatan otak untuk melakukannya. Mereka sedang mengurai fisika dunia kita. Poster pencarian tersembunyi di pepohonan. Bukan hanya soal kecerdasan mereka, tapi soal dendam yang mereka simpan. Dan disinilah cerita ini menjadi sangat personal. Kalau kamu pikir bisa berbuat semena-mena pada seekor gagak, lalu pergi begitu saja, kamu sedang membuat kesalahan besar.
Pada tahun 2006, seorang peneliti bernama John Marslove dari Universitas Washington memutuskan untuk menguji hal ini. Dia ingin tahu apakah gagak bisa mengenali wajah manusia secara individual, tapi dia tidak mau diserang sendiri. Jadi dia membeli sebuah topeng, tepatnya topeng manusia gua. Dia memakai topeng manusia gua itu, lalu keluar untuk menangkap dan menandai beberapa gagak di kampus. Dia tidak menyakiti mereka, hanya memberi tanda untuk keperluan ilmu pengetahuan. Tapi para gagak sangat membencinya. Mereka berteriak, mereka melawan, dan akhirnya dilepaskan. Kemudian Mars melepas topeng itu dan kembali menjalani hidupnya seperti biasa. Dia juga punya topeng pembanding, yaitu topeng Dick Cheney, wakil presiden saat itu. Ketika dia berjalan keliling dengan mengenakan topeng Dick Cheney, para gagak sama sekali tidak peduli, mereka mengabaikannya begitu saja. Tapi begitu topeng manusia gua itu dipasang kembali, semuanya kacau. Para gagak menukik menyerangnya, mereka memaki-makinya, mereka mengikutinya melintasi seluruh kampus sambil terus berteriak. Oke, mungkin kamu berpikir, terus kenapa? 7 ekor burung yang dia tangkap itu masih mengingatnya. Tapi inilah yang mengejutkan, bukan hanya ke-7 burung itu saja. Seiring berjalannya waktu, jumlah gagak yang menyerang topeng manusia gua terus bertambah. Awalnya 7 ekor, lalu menjadi 20, kemudian 40. Burung-burung yang tidak pernah ditangkap, bahkan burung yang belum lahir ketika eksperimen dimulai, mulai ikut menyerang topeng itu. Mars dengan terkekeh berjalan masuk ke kampus itu 5 tahun kemudian dengan masih mengenakan topeng yang sama, 5 tahun. Dan para gagak masih saja menyerangnya. Burung-burung yang awalnya dijebak kebanyakan sudah mati saat itu. Tapi generasi baru sudah mengetahuinya. Mereka hafal wajah musuh mereka. Hal ini membuktikan sesuatu yang cukup mengkhawatirkan. Para gagak telah mendeskripsikan wajah itu. Mereka mengkomunikasikan ciri-ciri visual spesifik dari manusia berbahaya tersebut kepada teman-teman mereka, tetangga mereka, dan anak-anak mereka. Mereka pada dasarnya telah memasang poster buruan di langit. Studi kecerdasan buatan yang kita bahas sebelumnya mendukung hal ini dengan sempurna. Ingat urutan topi merah tadi? Itulah versi audio dari apa yang dilihat Marslove. Para gagak memiliki basis data wajah digital yang tersimpan dalam ingatan kolektif mereka. Mereka memperhatikan jarak antara matamu, bentuk hidungmu, cara kamu berjalan. Dan ini bukan hal yang sederhana. Mereka bisa membedakan antara kamu dan tetanggamu. Kalau kamu memberi mereka makan dan tetanggamu melempar batu ke arah mereka, mereka akan terbang turun menyambutmu lalu terbang ke mobil tetanggamu untuk buang kotoran di atasnya. Mereka tahu perbedaannya. Mereka terus-menerus memperbarui basis data ini. Analisis kecerdasan buatan menunjukkan bahwa ketika seseorang yang sudah ditandai memasuki suatu area, sinyal langsung disebarkan seketika. Ini seperti siaran radio. Target terdeteksi di sektor 4, artinya kamu tidak bisa bersembunyi dari mereka. Kamu bisa ganti pakaian, tapi kamu tidak bisa mengganti wajahmu. Dan karena mereka saling berbagi informasi ini, kamu bisa saja mengganggu seekor gagak di rumah, berkendara sejauh 16 km ke tempat kerja, dan mendapati gagak-gagak di sana sudah tahu siapa dirimu. Jaringan mereka lebih cepat dari perjalanan komutemu. Kita hidup dalam panoptikon dan para penjaganya punya sayap. Mereka mengamati kita saat ini juga, mencatat perilaku kita dan memutuskan apakah kita kawan atau lawan. Dan begitu namamu masuk daftar hitam, tidak ada proses banding. Kamu ditandai seumur hidup. Wajahmu adalah data mereka. Kejahatan dan hukuman berlangsung di udara. Kalau kamu merasa pengenalan wajah mereka itu mengerikan, tunggu sampai kamu mendengar tentang budaya mereka. Karena itulah yang sebenarnya terjadi. Ini bukan sekadar biologi. Ini adalah sebuah masyarakat dengan aturan, hukum, bahkan upacara pemakaman. Ketika seekor gagak mati, kawanan itu tidak langsung terbang pergi begitu saja. Mereka berkumpul. Kalau kamu pernah menyaksikannya, pemandangan itu sungguh mencekam. Satu ekor burung menemukan jasadnya dan mengeluarkan seruan khusus. Lalu keheningan turun. Puluhan gagak akan hinggap di pepohonan yang mengelilingi burung yang jatuh itu. Mereka tidak memakannya. Mereka tidak menyerangnya. Mereka hanya memandanginya. Para ilmuwan dulu mengira ini adalah ungkapan kesedihan. Dan mungkin memang begitu. Tapi kecerdasan buatan mengisyaratkan ada sesuatu yang lebih praktis dan lebih cerdas dari itu. Ini adalah investigasi tempat kejadian perkara. Para gagak sedang menganalisis situasi. Mereka mencari petunjuk. Apakah ini ulah kucing? Apakah tertabrak mobil? Apakah ada manusia bersenjata? Mereka mengumpulkan data tentang ancaman itu agar bisa menyebarkan informasi tersebut kepada yang masih hidup. Kecerdasan buatan mendeteksi suara-suara berfrekuensi rendah yang spesifik selama upacara pemakaman ini yang tampaknya mengkodekan penyebab kematian. Mereka sedang menulis obituari yang sekaligus berfungsi sebagai label peringatan.
Dan satu hal lagi, mereka punya sistem peradilan. Para peneliti telah mengamati pengadilan gagak. Seekor burung yang mencuri makanan dari anggota yang lebih muda atau melanggar aturan sosial akan dikepung oleh seluruh kawanan. Mereka akan berteriak kepadanya, mematuknya, dan terkadang mengusirnya. Mereka menegakkan ketertiban sosial. Penilaian ini juga berlaku untuk kita. Analisis AI menemukan bahwa gagak mampu membedakan antara manusia yang memegang tongkat dan manusia yang membawa senjata. Mereka bahkan bisa membedakan antara pemburu yang menatap ke atas pohon dan pendaki yang memandang ke bawah jalan setapak. Dalam satu bagian yang luar biasa dari penelitian ini, AI mencatat bahwa seruan alarm untuk manusia bersenjata sangat berbeda dengan seruan untuk manusia yang membawa payung. Mereka memahami maksud dari benda yang kamu pegang. Kalau kamu keluar membawa sapu untuk menyapu, mereka tetap diam di tempat. Tapi kalau kamu keluar membawa sapu untuk mengayunkannya ke arah mereka, mereka sudah menghilang sebelum kamu sempat mengangkat tanganmu. Mereka membaca bahasa tubuhmu jauh lebih baik dari kemampuanmu membaca bahasa tubuh mereka. Yang membuat geleng kepala adalah soal pemberian hadiah. Tadi kita sudah bicara soal daftar hitam, tapi ada juga daftar putih. Orang-orang yang rutin memberi makan gagak melaporkan pernah menerima hadiah, manik-manik mengkilap, potongan kaca berwarna, bahkan koin. AI menemukan bahwa vokalisasi yang digunakan di sekitar manusia-manusia baik ini terdengar lebih lembut, lebih bernada tinggi, dan penuh dengan sesuatu yang tampak seperti kasih sayang. Mereka sedang membayarmu. Mereka mengerti konsep pertukaran. Makanan ditukar dengan kesetiaan, makanan ditukar dengan perlindungan. Mereka sedang menjalankan sebuah ekonomi lintas spesies. Tingkat kompleksitas sosial seperti ini, pemakaman, pengadilan, perdagangan, penilaian ancaman, menunjukkan bahwa mereka bukan sekadar hewan yang bertahan hidup di dunia kita. Mereka adalah peradaban paralel yang hidup di atas peradaban kita. Mereka punya hukum sendiri, sejarah sendiri, dan musuh publik sendiri. Dan saat ini, AI memberitahu kita bahwa mereka menghabiskan banyak sekali waktunya untuk memperdebatkan kamu masuk kategori yang mana. Mereka sedang mengadili kamu. Mereka tahu kita sedang mendengarkan. Disinilah semuanya menyatu, dan disinilah cerita ini benar-benar terasa seperti fiksi ilmiah. Kita sudah membahas bagaimana mereka memata-matai kita. Tapi kini kita perlu membicarakan bagaimana mereka berbagi data itu ke seluruh penjuru dunia. Penelitian AI memetakan suara gagak secara geografis. Apa yang mereka temukan sungguh mengejutkan. Gagak punya dialek. Gagak di New York terdengar berbeda dari gagak di London. Itu masih masuk akal. Tapi AI menemukan bahwa kata-kata tertentu seperti alarm untuk elang atau label untuk sumber makanan menyebar melampaui batas-batas dialek itu layaknya meme yang viral. Sebuah seruan baru mungkin muncul pertama kali di pinggiran kota Chicago. 6 bulan kemudian, pola vokal yang persis sama muncul di St. Louis. Ia melompat dari satu kawanan ke kawanan lain, menempuh jarak ratusan mil. Ini adalah internet analog. Mereka menyampaikan informasi ke seluruh benua. Artinya, kalau ada ancaman baru yang muncul, misalnya jenis drone tertentu atau perangkap dengan model baru, pengetahuan tentang ancaman itu bisa menyebar lebih cepat dari objek itu sendiri. Mereka memperbarui perangkat lunak mereka secara real-time. Mereka belajar dari pengalaman satu sama lain tanpa pernah saling bertemu. Kita selalu mengira hanya manusia yang bisa mengakumulasi pengetahuan seperti ini. Kita menulis buku, kita mengunggah segalanya ke internet, tapi gagak punya tradisi lisan yang bekerja sama efektifnya. Mereka tidak mulai dari nol setiap generasi. Mereka berdiri di atas pundak gagak-gagak yang datang sebelum mereka. Tapi inilah bagian terakhir yang paling mengusik dari seluruh teka-teki ini. Menjelang akhir penelitian AI tersebut, para peneliti menyadari adanya perubahan dalam data. Selama berbulan-bulan, kecerdasan buatan itu diam-diam mendengarkan, seperti hantu digital yang bersembunyi di antara dedaunan. Ia memproses terabyte data bioakustik, mengurai sintaks kompleks para korvid, dan mencatat setiap ciri-cip, dengusan, dan klik. Algoritma itu mempelajari hierarki mereka, sistem peringatan mereka, bahkan gosip mereka. Rasanya seperti kita sudah berada di ambang penerjemahan antar spesies yang pertama dalam sejarah. Namun kemudian, dalam beberapa minggu terakhir penelitian, aliran data itu pecah berantakan. Seruan para gagak berubah, pola baru muncul, semacam denyutan ritmis yang aneh dalam vokalisasi mereka, sesuatu yang belum pernah tercatat sepanjang sejarah ilmu burung. Ini bukan sekadar perubahan dialek regional, ini adalah perombakan struktural total. Modulasi baru ini menyebar ke seluruh kawanan lokal dengan kecepatan viral, lalu mulai merambat keluar, melompat dari satu wilayah ke wilayah lain, memaksa tingkat kepercayaan diri AI untuk anjlok drastis.
Mesin itu tidak lagi menerjemahkan, ia hanya merekam kebisingan. Para ilmuwan belum tahu apa artinya. AI masih berusaha memecahkannya, mengolah ribuan permutasi, mencari batu Rosetta yang tampaknya sudah tidak ada lagi. Tapi beberapa ahli perilaku punya teori, dan teori itu cukup menyeramkan. Para peneliti menduga para gagak itu menyadari bahwa ada sesuatu yang telah berubah. Mereka memperhatikan mikrofon-mikrofon yang tersembunyi di balik kulit pohon. Mereka melihat kilatan lensa kamera yang terselip di antara dedaunan. Namun yang lebih penting lagi, mereka menyadari tidak adanya reaksi dari manusia-manusia yang sedang mereka uji. Gagak memang dikenal suka menguji batas, menjatuhkan kacang di depan mobil, menggoda predator untuk mengukur waktu reaksi mereka. Mereka menyadari bahwa kali ini para manusia tidak mengusir mereka pergi. Manusia-manusia itu justru diam membeku, mengamati, dan merekam. Mereka pun sadar bahwa merekalah yang sedang dijadikan objek percobaan. Perubahan dalam bahasa mereka mungkin adalah bentuk enkripsi. Ini adalah pikiran yang mengerikan, namun bukti-buktinya sangat cocok. Bisa jadi mereka menyadari bahwa kita sedang memecahkan kode mereka, lalu mereka mengganti sandinya. Kedengarannya mustahil, bukan? Kita cenderung menganggap enkripsi sebagai konsep yang hanya dimiliki manusia, lahir dari dunia peperangan dan matematika. Tapi ingat, ini adalah burung yang mampu memecahkan teka-teki fisika bertahap, mengenali wajah manusia tertentu selama 5 tahun, dan mengadakan semacam upacara pemakaman bagi sesama mereka yang mati. Mereka mewariskan pengetahuan kepada generasi berikutnya. Apakah sungguh sulit untuk mempercayai bahwa mereka memiliki kelenturan kognitif yang cukup untuk menyadari bahwa mereka sedang diawasi dan kemudian menyesuaikan cara berkomunikasi mereka? Jika teori ini benar, maka keheningan yang kita dengar sekarang bukanlah tanda bahwa komunikasi mereka telah berhenti. Itu adalah saluran yang aman. Mereka telah bersembunyi dalam kegelapan. Mereka tahu bahwa kita sedang mendengarkan dan mereka memutuskan untuk membawa percakapan itu ke ruang yang lebih privat. Suara kacau yang kini direkam oleh kecerdasan buatan kemungkinan besar hanyalah gangguan belaka. Obrolan yang sengaja dirancang untuk mengecoh pendengar, sementara informasi sesungguhnya disampaikan melalui frekuensi atau metode lain yang bahkan belum pernah kita pikirkan untuk dicari. Dan itu meninggalkan kita pada satu pikiran terakhir yang benar-benar mencekam. Jika mereka cukup cerdas untuk tahu bahwa kita sedang mendengarkan dan cukup cerdas untuk menyembunyikan percakapan mereka, apa sebenarnya yang sedang mereka bicarakan di balik bayangan itu? Apa yang sedang mereka rencanakan sekarang setelah mereka tahu bahwa kita mengetahui keberadaan mereka? Dinamika ini telah berubah secara mendasar. Kita bukan lagi pengamat tak terlihat yang memandang ke bawah pada makhluk-makhluk sederhana. Kaca terarium itu sudah diketuk dari dalam. Permainan ini telah berubah. Kita bukan lagi satu-satunya pihak yang bermain. Jadi lain kali kamu melihat seekor gagak menatapmu dari kabel telepon, tanyakan pada dirimu sendiri, apakah itu sekadar seekor burung biasa atau apakah itu adalah seorang pramuka yang sedang mengunggah wajahmu ke jaringan mereka? Dan jika mereka tahu kita sedang mendengarkan, apa yang sedang mereka sembunyikan? Apa pendapatmu soal ini? Tulis pikiranmu di kolom komentar di bawah. Dan jangan lupa tekan tombol suka jika kamu merasa kita tidak sendirian, serta berlangganan untuk misteri-misteri lainnya.